2,000 years later. A few moments later. Anto adalah lektor kepala sosiologi dan hukum adat di Fakultas Hukum di Universitas Indonesia. Ia lahir pada tanggal 30 Januari 1942. Surjono Sukanto pernah menjadi kepala bagian kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional pada tahun 1965 sampai 1969. Ia juga pernah menjadi pembantu dekan bidang administrasi pendidikan. Ia juga pernah menjadi pembantu dekan bidang administrasi pendidikan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, dan kini ia menjadi pembantu dekan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1978. Yang bersangkutan tercatat sebagai Southeast Asian Specialist pada Ohio Universitas dan menjadi founding member dari World Association of Lawyers. Ia mendapat gelar sarjana hukum dari Fakultas Universitas Indonesia pada tahun 1965. Dan ia diangkat sebagai guru besar sosiologi hukum Universitas Indonesia 1983. Menurut Surjono Sukanto dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar pada tahun 2013, ada dua jenis metode penelitian sosiologi, yakni metode kuantitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif masih dibagi lagi menjadi tiga, yaitu metode historis, komparatif, dan studi kasus. Yang pertama, metode kualitatif. Surjono Sukanto menjelaskan bahwa metode kualitatif dapat dalam penelitian sosiologi mengutamakan bahan yang sulit diukur dengan angka atau ukuran lain yang bersifat eksak, meski bahan tersebut sebenarnya bisa didapat secara nyata di masyarakat. Yang kedua, metode historis adalah metode yang menggunakan analisis atas peristiwa di masa lampau untuk merumuskan berbagai prinsip umum. Yang ketiga, metode komparatif. Metode ini mementingkan perbandingan antara berbagai masyarakat serta bidangnya guna memperoleh perbedaan, persamaan, serta penyebabnya. Perbedaan dan persamaan tersebut ditujukan untuk mendapatkan petunjuk mengenai perilaku masyarakat di masa silam dan di masa sekarang. Kondisi masyarakat dengan tingkat peradaban yang beda atau sama. Berikutnya metode studi kasus, bertujuan mempelajari sedalam-dalamnya salah satu gejala nyata yang terjadi di masyarakat. Studi kasus bisa digunakan untuk menelaah suatu keadaan, kelompok, masyarakat setempat, lembaga maupun individu. Ada pula yang menjadi menurut Surjono Sukanto, teori hukum menekankan pada penegak hukum yang efektif, yang dipengaruhi oleh 5 faktor utama. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan tertulis. Yang kedua, faktor penegak hukum atau pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas pendukung. Yang keempat, faktor masyarakat atau lingkungan hukum berlaku. Dan yang terakhir, faktor kebudayaan, hasil karya, cipta, dan rasa dalam pergaulan hidup. Berikutnya, elaborasi. 1. Faktor hukumnya sendiri. Hukum harus jelas, mudah dipahami, dan diakses oleh masyarakat. Yang kedua, faktor penegak hukum, pihak yang bertugas menegak hukum, seperti operator, penegak hukum, hakim, dan pengacara, harus memiliki integritas kompetitif dan profesionalisme yang tinggi. A few moments later. Ketiga,
Ketiga, faktor sarana. Tersedia dan terjaminnya sarana dan fasilitas pendukung seperti infrastruktur, teknologi, dan anggaran sangat penting dalam efektivitas penegak hukum. Yang keempat, faktor masyarakat. Masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi, memahami pentingnya hukum dan mendukung penegakan hukum. Yang kelima, faktor kebudayaan. Hukum harus disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Berikutnya kesimpulan. Penegak hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada hukum itu sendiri, tetapi juga pada faktor-faktor lain yang saling terkait. Penegak hukum yang sukses akan memberikan kepastian, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat. Teori perlindungan hukum menurut Surjono Sukanto selanjutnya. Surjono Sukanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada 5 lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya. Sebagai berikut faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah. Dadah! Oke teman-teman, sekian dari saya, dan saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman yang sudah mau menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata dan kalimat yang saya ucapkan. Sekian dari saya, terima kasih, dadah. A few moments later.